Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali ya, meskipun dalam pembelajaran secara online. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Guru akan membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia. Tentang apa kira-kira? Iya, materi ada pada LKS halaman 53. Nah, ya silahkan dibuka. Yaitu tentang bagaimana caranya menyampaikan petunjuk melalui sebuah poster. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar ya, apa sih yang namanya teks petunjuk itu? Ya, teks petunjuk adalah berisikan suatu arahan ataupun suatu perintah yang nantinya akan dilakukan oleh kita. Nah, sekarang bagaimana kalau penyampaian petunjuk itu melalui poster? Nah, jadi untuk melakukan ataupun menggunakan sesuatu, seseorang itu biasanya menggunakan teks petunjuk anak-anak ya. Tetapi di sini kita bisa menggunakan dengan yang namanya poster. Nah, sebelum kita ke poster, yang pertama yang akan dibahas adalah tentang teks petunjuk terlebih dahulu ya. Teks petunjuk atau petunjuk itu adalah suatu kalimat yang harus disusun berdasarkan urutan tahapan pengerjaannya. Jadi harus urut step by step ya, dari A sampai dengan Z. Untuk teks petunjuk di sini harus jelas dan juga mudah sekali untuk dimengerti anak-anak. Urutan petunjuk di sini harus dipahami agar tidak keliru dalam menggunakan sesuatu. Karena apa? Ketika kita melakukan teks petunjuk itu tidak sesuai dengan urutannya, maka yang terjadi akan kekeliruan, bahkan bisa salah gitu ya. Teks petunjuk di sini dibuat dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain yang pertama itu harus menuliskan langkah-langkah anak-anak. Jadi langkah-langkahnya harus secara urut supaya kita bisa melakukannya dengan baik. Yang kedua itu harus secara rinci dan juga jelas seperti yang Bu Guru sampaikan tadi ya. Yang berikutnya itu menuliskan hal-hal yang harus dihindari karena dapat menimbulkan efek negatif ya. Yang berikutnya itu adalah menggunakan bahasa yang singkat dan juga jelas serta mudah dipahami. Dan yang kelima itu adalah menambahkan sebuah ilustrasi. Nah, ilustrasinya itu bisa berupa gambar-gambar yang menarik yang berisikan warna-warni. Itu biasanya kalau dalam poster sangat diperlukan ya, supaya untuk apa? Bisa menarik minat dari si pembaca. Petunjuk pada umumnya disampaikan melalui bacaan, tetapi yang kali ini kita yang akan bahas adalah untuk lebih menarik perhatian dari seorang masyarakat, maka kita sampaikan melalui sebuah poster. Apa sih poster itu? Pasti anak-anak sering pernah ya melihat ya, apa sih poster? Iya, poster adalah sebuah gambar yang isinya itu berupa ajakan ataupun himbauan untuk melakukan sesuatu. Poster di sini dibuat supaya banyak orang yang berpartisipasi ataupun ikut serta memenuhi himbauan yang disampaikan oleh si pembuat poster. Di mana tujuan poster di sini adalah mengajak seseorang ya, himbauan untuk melakukan sesuatu. Itu adalah salah satu fungsi dari poster. Nah, untuk isi dari poster di sini anak-anak biasanya itu paling sering kita jumpai kombinasi antara gambar dan juga kata-kata ya. Biasanya di sana terpampang jelas sekali ada sebuah ilustrasi seperti gambar. Contoh yang ada pada LKS kalian, ayo hemat energi. Nah, di sana ada terdapat sebuah robot ya.
Matikan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Itu adalah contoh dari poster hemat energi. Jadi sudah paham anak-anak ya tentang poster ya. Selain teks petunjuk itu disampaikan dengan bacaan, bisa juga dilakukan melalui poster disampaikannya. Dan juga untuk poster di sini biasanya dipasang di tempat-tempat umum anak-anak yang biasanya sering sekali dijumpai oleh masyarakat. Karena apa? Ya kalau di tempat yang ramai pasti banyak sekali masyarakat yang berpartisipasi. Jadi seperti itu ya. Berikutnya itu tentang ciri-ciri poster anak-anak. Nah, itu pada LKS halaman 62. Yuk silahkan dilihat. Untuk yang ciri-ciri poster di sini, kalau tadi pengertian poster itu adalah suatu karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan juga gambar ya. Poster dipasang di tempat umum. Ukurannya biasanya sangat besar ataupun beda dengan seperti kita gambar-gambar biasanya. Jadi kalau poster itu dia dipasang lebih besar di tempat-tempat umum yang banyak sekali dijumpai oleh banyak orang. Secara umum tujuannya sama kayak yang Bu Mei sebutkan tadi, bahwasanya tujuan dari poster ini adalah menyampaikan informasi bahwasanya dan juga meminta atau himbauan masyarakat untuk melakukan sesuatu seperti apa yang diinginkan oleh si pemoster, artinya si yang pembuat poster. Jadi seperti itu anak-anak ya. Di sini yang akan Bu Guru bahas adalah ciri-ciri poster. Untuk ciri-cirinya antara lain yang pertama, pasti dia dipasang di tempat umum, tidak mungkin dipasang di tempat yang sepi. Karena apa? Ya kalau di tempat sepi tidak ada yang akan baca. Yang kedua, itu ukuran medianya relatif besar. Sudah jelas seperti yang Bu Guru sampaikan tadi. Serta bahasanya yang singkat dan juga padat. Yang berikutnya menggunakan gambar atau lebih menonjolkan gambar ataupun teks. Biasanya itu ditulis dengan huruf besar anak-anak ya. Memperhatikan elemen dan juga prinsip desain. Jadi harus seimbang antara gambar dengan tulisan, harus seimbang. Bahasanya singkat dan juga padat. Jadi seperti itu ya. Yang berikutnya adalah langkah-langkah untuk membuat suatu poster. Nah, nanti akan Bu Guru kasih tugas, bahwasanya tugasnya adalah poster untuk menghemat energi. Siap-siap ya. Yang pertama, itu langkah-langkahnya adalah menentukan subjek terlebih dahulu anak-anak. Jadi anak-anak nanti tentukan dulu kira-kira subjek apa yang akan anak-anak jadikan bahan sebagai poster. Yang berikutnya itu adalah pesan. Nah, apa sih yang ingin anak-anak sampaikan tersebut? Nah, di situ baru anak-anak tulis terlebih dahulu, baru kalian tuangkan ke dalam lembar kalian. Yang ketiga itu adalah menyusun kalimat yang jelas dan juga singkat. Setelah anak-anak membuat pesan apa yang ingin kalian sampaikan, tulislah. Nah, yang keempat itu adalah kata-kata dan juga gambar. Kata-katanya yang berasal dari yang sudah anak-anak tulis tadi, yaitu yang berisikan pesan. Yang berikutnya kata-katanya ingat harus mudah dipahami, jelas dan juga singkat, seperti itu ya. Yang terakhir itu adalah menuliskan dengan huruf besar dan juga paduan warna yang menarik. Nah, jadi pasti anak-anak sudah terpikir ya, terbayangkan ya. Oh iya, cara membuat poster. Yang pertama jangan lupa siapkan medianya. Kertas yang besar, anak-anak bisa nanti menggunakan kertas gambar ya. Dan juga siapkan pensil warna, karena ini membutuhkan warna-warna yang sangat menarik. Untuk contohnya seperti berikut, coba diperhatikan ya. Nah, ini salah satu contoh poster hemat energi. Ayo hemat energi.
Untuk hemat energi yang apa? Hemat energi air. Dengan cara kita berhemat, insya Allah nanti akan bisa kita manfaatkan kembali pada masa mendatang. Seperti itu anak-anak ya. Selain itu juga ada ini. Nah, ayo hemat energi juga sekarang. Jadi anak-anak nanti bisa berkreasi sekreatif mungkin. Ya, ingat, tugasnya adalah nanti membuat sebuah poster. Contohnya seperti yang ada pada gambar, tetapi anak-anak nanti tidak boleh nyontoh ya, tidak boleh nyontek di sini ya. Jadi anak-anak nanti berkreasi sekreatif mungkin. Ingat, gunakan kata-kata yang singkat, padat, dan jelas. Menggunakan warna-warni yang cantik supaya lebih menarik ya. Gunakan kertas yang lebih lebar. Oke? Di sini Bu Guru rasa materinya sudah selesai. Mohon maaf sekali apabila ada kesalahan kata ataupun tingkah laku Bu Guru yang baik disengaja ataupun tidak disengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.